kita coba pakai LMS-nya Polinema ya. Jadi sayang kalau punya LMS tidak dimanfaatkan ya, kita coba ya. Nanti kalau baik-baik saja sampai kita pakai LMS ya, atau mungkin dikombinasi dengan Zoom ya. Kita lihat kondisi ya. Seperti itu ya. Untuk pertemuan ketiga ini kalau yang lalu sempat saya berikan contoh ya, project planning dalam bentuk laporan, dalam bentuk proposal yang disusun oleh kontraktor ya, itu lumayan menarik tentang tengah jembatan Suramadu ya, dikerjakan oleh kontraktor Cina CCC ya, Consortium of Chinese Contractor ya, itu dalam bentuk laporan ya. Nah, malam ini akan saya coba kita diskusikan project planning dalam bentuk PowerPoint di dalam bentuk PPT ya. Kalau kemarin jembatan ya, malam ini kita gedung ya. Sebenarnya ini sudah sempat saya sampaikan di mata kuliah MPK, metode pelaksanaan dan kegagalan konstruksi ya. Terutama terkait dengan strategi ya. Strategi atau metode itu sebagian aspek yang harus dimunculkan di project planning ya. Tapi untuk project planning harus detail ya, tidak hanya strategi dan metode. Ya, saya coba share filenya. Oh ya, untuk selanjutnya untuk pengumpulan tugas ya, coba via LMS ya. Dicoba saja karena udah banyak yang berhasil ya. Jadi kamu klik di LMS, kamu coba, kamu tanya-tanya ke teman-teman yang sudah berhasil, khususnya yang belum berhasil ya. Kemarin dicoba coba kamu upload tugas kamu yang tugas perorangan, yang mind mapping ya, memetakan mind mapping buku ajar ya. Kamu coba via LMS ya. Demikian juga untuk yang tugas kelompok ya. Kita coba via LMS ya. Nanti kalau trouble, nanti kita baru diskusikan bagaimana solusinya. No problem. Seperti itu. Ya, ini contoh project planning yang udah dalam bentuk PowerPoint. Ya. Tapi sebenarnya sebelum PowerPoint ini harus dibuat dalam bentuk laporannya ya, seperti yang pernah kita diskusikan di minggu lalu. Ya, ini contoh project planning. Kalau di PP biasa disebut dengan petunjuk pelaksanaan, ya, atau juklak. Ya. Ini petunjuk pelaksanaan pembangunan Hotel Sultan Raja, lokasinya di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Tahun 2010 ya ini. 2010 atau 2011 saya lupa ya. Kebetulan project manajernya itu teman kuliah waktu S1 ya. Jadi saya lulus tahun 96 ya. Teman saya ini baru lulus 1 tahun kemudian ya, tahun 97 ya. Jadi saya udah kerja di Jaya Konstruksi, di Wika, ya dia masih kuliah, tapi setahun kemudian dia lulus. Ya, tapi dia istimewaannya dia dapat beasiswa dari PP ya. Beasiswa PP dapatnya di semester 8 kalau nggak salah ya. Jadi dapat beasiswa semester 8 sampai semester 9, SPP gratis dibiayain oleh PP. Ikatan dinas ya, jadi setelah lulus harus bekerja di PP ya. Jadi setelah lulus sampai dengan sekarang dia masih di PP ya, istiqomah ya. Sekarang dia udah menempatin posisi puncak ya. Sekarang dia udah menjadi direktur operasi. Jadi udah menjadi direktur sebentar ya. Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Terdengar ya. Ada teman yang tidak terdengar, mungkin speakernya aja coba dikeraskan. Ini ada yang japri saya, suara saya tidak terdengar. Coba speakernya dikeraskan. Ya, nah kita lanjutkan dulu ya. Ya. Sekarang dia menempati posisi puncak sebagai direktur operasi, jadi di bawah direktur utama di PP Property. Ya. Jadi PP Property ada direktur utama, di bawahnya ada direktur operasi 1, teman saya.
Di bawahnya lagi sejajar dengan direktur operasi 1 ada direktur operasi 2. Ya, jadi direktur operasi 2-nya itu alumni Poltek UB. Ya, Poltek UB itu berarti Poli memang angkatan lama, kalau tidak salah angkatannya Budiah kalau nggak salah ya. Jadi sama-sama menjadi direktur operasi. Catatan dari saya terhadap teman-teman saya ini ialah keistiqomahan dia ya. Jadi ketika dia bekerja di PP ya dia istiqomah ya, mulai dari jadi staff ya sampai menjadi SEM, kemudian menjadi SOM, SEM lagi, dan menjadi project manager ya, pindah ke proyek A dari Medan paling kembali lagi ke Surabaya ya. Kemudian dia ditarik di anak perusahaannya PP di PP Property ya. Kemudian jadi sekarang sampai dengan sekarang ini dia menjadi direktur operasi. Posisinya dia sekarang di Jakarta. Demikian ya. Sebentar ini ada yang suaranya tidak terdengar. Ya, saran saya buat kamu nanti yang bekerja kalau udah masuk BUMN istiqomah saja ya, tinggal kamu mengejar karirnya ya, seperti itu sampai tinggi ya, setinggi yang bisa kamu capai. Meskipun sebenarnya jabatan rezeki itu kan udah ditentukan oleh Allah, ya udah ada takdirnya ya. Yang penting kamu kita usaha. Ya, sama isinya petunjuk pelaksanaan, ya ada project description, ya ada terdiri dari project overview, kondisi existing project, struktur organisasi, ya, kemudian site instalasi, ya, kemudian strategi atau metode pelaksanaan terdiri dari master schedule, pekerjaan tanah, pekerjaan struktur ya, rencana visualisasi progres, ya, dan seterusnya ya, ada pekerjaan arsitektur, mechanical, electrical, rencana K3, rencana waktu dan mutu. Jadi sama seperti yang kita pelajarin di kuliah kita, sama yang dikerjakan oleh kontraktor Cina, sama persisnya. Project description, ini mudah-mudahan kamu udah paham ya. Project overview, ya di sini ada waktu pelaksanaan 300 hari, berarti 300 hari kalender ini artinya ya. Harus dikurangin hari-hari libur ya untuk menjadi hari efektif. Waktu pemeliharaan kamu tahu ya. Jadi setelah proyek selesai ada istilahnya PHU ya, PHU Professional Offer, serah terima pertama. Selesai ya 100% dicek, kontraktor dibayar 95%, ditahan 5% dari nilai kontrak digunakan untuk waktu pemeliharaan, memperbaiki kalau ada yang rusak, ada yang tidak berfungsi. Sifat kontrak lump sum fixed price ya. Progress payment-nya, pembayaran progresnya itu dasarnya ialah progress payment, artinya kalau progresnya udah mencapai 25% dibayar 25%, 50, 80 dan seterusnya. Uang muka. Jadi di sini kalau kasus seperti ini di kontraktor dibayar 5 kali ya, uang muka 20%, kemudian ketika 25% progresnya, ketika 50% progresnya, ketika 80% progresnya dan 100%. Banyak variasi terkait pembayaran. Ada yang namanya progress monthly payment, pembayaran bulanan. Jadi setiap bulan dicek berapa prestasinya dibayar dan seterusnya. Retensi tadi yang 5% itu ya. Ini ada material on-site 60%. Ya, 60%. Coba ini ada khusus besi beton, marmer, keramik, lift, genset, material on-site. Ini saya coba stop sharing, kita diskusikan dulu material on-site ya. Nggak tahu udah pernah saya sampaikan apa belum ya. Sebentar. Ya.
Coba sih dinyalakan videonya semua. Yang tidak dinyalakan saya tanya ya. Tadi di deskripsi proyek ada istilah material onset ya. Material onset ya. Coba siapa ini? 4 MRK3 nomor 1. Ya, silakan kamu nyalakan speaker kamu. Pernah dengar istilah material onset Ahmad Hafiz? Belum ya. Di sini ada yang pernah dengar istilah material onset? Belum ada ya. Oke, penjelasannya begini. Material onset artinya material di tempat, ada tadi embel-embel 60%, artinya ya yang namanya item pekerjaan ya itu dibayar setelah pekerjaan itu terpasang. Contoh, misal ada pekerjaan keramik. Coba kamu bayangkan ada pekerjaan keramik. Misalnya pasang keramik ukuran 20 kali 20 ya. Per meter perseginya misal dibayar 100.000. Coba bayangkan ya. Jadi keramik 1 meter persegi ukuran 20-20 berarti 1 meter persegi isinya berapa? Paksi, Pamekas. Paksi 4 MRK3 nomor 15. Ya Pak. Ya. Kita mau pasang keramik 1 meter persegi, ukuran keramiknya 20 kali 20, 1 meter persegi isinya berapa buah? 100 20 kali 20 2 ya Pak. Hah? 4 ya 2? Pak. 4. 1 meter persegi. 4? 20 kali 20 persegi Iya. berarti 40. 40 ya. Ngawur sekuat tenaga kamu ya. Ya, 1 meter. 1 meter kalau 0,2 kan 20 cm. 1 meter kan 1 meternya berarti isinya 5. Kalau 1 meter kali 1 meter berarti 5 kali 5. Isinya 25 buah. Ya. Oh iya Pak. Iya. Tapi nggak apa-apa sih. Kita hargain ngawur sekuat tenagamu ya. Ya oke. Ya terima kasih Pak. Oke, artinya material onset ya. Kita kembali ke sana. Artinya kalau ada pekerjaan pasang keramik 1 meter persegi, asumsikan saja ya harga keramiknya 25 biji itu anggap aja 80.000. Ya, 1 meter persegi keramiknya saja 80.000. Ongkos pasangnya anggap aja 20.000. Jadi kalau keramiknya sudah terpasang 1 meter persegi, ya, kontraktor berhak dibayar 100.000. Betul ya? Syarat dibayar 100.000 itu kalau keramiknya sudah terpasang. Tapi kalau ada kesepakatan di awal bahwa misalnya tadi material onset 60%, artinya meskipun keramiknya belum terpasang, keramiknya sudah datang di lapangan, belum terpasang, harga keramiknya kan tadi 80.000 ya, meskipun sudah datang dan belum terpasang, ya, sudah datang meskipun belum terpasang, kontraktor berhak untuk dibayar 60% dari harga keramiknya. Berarti kalau harga keramiknya 80, 60%-nya, berarti kontraktor berhak dibayar 48.000. Apa dari material onset ini sangat membantu cash flow dari kontraktor. Ya. Jadi kalau kontraktor dibayarkan, dia bisa segera membayar tanggungan-tanggungan dia ke supplier, ke tukang, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan material on-site. Bisa dipahami? Ya. Kapan itu terjadi? Ya tergantung ketika kamu tanda tangan kontrak atau di dokumen kontrak ada nggak klausul itu. Ya kamu bisa juga minta ke kontrak ke owner ya, misalnya kalau kamu kontraktor, Pak,
nanti kalau material saya ini datang, bisa nggak saya dibayar 60%? Ya, sepanjang sama ownernya sepakat, ya itu kamu akan bersyukur sekali, akan sangat membantu cash flow kontraktor kamu. Paham? Itu yang disebut dengan material on site. Ada pertanyaan? Ya, paham ya? Saya kembali lagi ke slideshow lagi ya. Slideshow. Ya, kelihatan ya PowerPoint-nya ya. Sekali lagi, material onset 60% artinya kalau besi betonnya datang, besi beton kan buat besinya beton bertulang ya. Artinya sebenarnya beton bertulang itu baru dibayar kalau sudah terpasang betonnya ya. Tetapi kalau ada klausul atau kesepakatan seperti ini, besi yang datang ke proyek itu bisa dibayar 60% dari harga besinya. Ya, di sini yang disepakatin besi beton, marmer, keramik, lift, dan genset, dan seterusnya. Ya itu ya. Lamsam, mudah-mudahan kamu paham ya. Coba saya tes. Lamsam, apa bedanya lamsam sama unit price? 4 MRK 313, Muhammad Naufal. Terdengar, Val, suara saya? Iya. Terdengar, Pak. Ya. Apa bedanya kontrak lamsam sama kontrak unit price? Ya, silakan kamu jawab. Lamsam sama unit price bedanya apa? Menghilang? Oke, no problem. Safira, Octavian ya? Iya, Pak. MRK 4. Iya, Pak. Bisa menjelaskan bedanya lamsam sama fixed unit price, bedanya di mana? Kalau lamsam itu udah nilai kontraknya itu udah ditentukan di awal gitu loh, Pak. Jadi udah kegiatannya itu udah kayak jumlahnya, volumenya itu udah jelas. Jadi kayak contohnya itu misal kolom gitu, Pak. Ngecor kolom itu kan udah bisa dihitung volume pastinya. Ya. Kalau unit price itu belum jelas gitu, Pak. Ya. Volumenya. Ya. Jadi nanti ngitungnya itu per satuan, harga satuan itu. Ya. Betul. Kayak hitung plastik gitu. Ya. Betul jawaban Safira ya, nilainya 100 ya. Jadi bedanya lamsam sama kayak contoh proyek gedung ya. Kalau bangunan bawah, fondasi dalam itu idealnya pakai kontrak unit price ya, karena kedalaman fondasi ini kan baru bisa ditetapkan setelah mencapai daya dukung tanah kerasnya. Ya, ini kan nggak pasti. Untuk sesuatu yang tidak pasti, pakailah kontrak unit price. Ya. Kalau untuk sesuatu yang pasti, pakailah kontrak lamsam. Jadi untuk proyek gedung, bangunan bawahnya boleh pakai unit price, ya. Bangunan atasnya silakan kalau mau pakai lamsam. Bangunan atas kolom balok kan jelas ya, kolom ukurannya berapa, jumlahnya berapa, tingginya berapa. Ya seperti itu. Saya kembali lagi ke PowerPoint ya. Terlihat PowerPoint-nya? Terlihat. Iya, Pak. Ya, kita lanjutkan. Ya. Ya, seringkali owner kita itu bukan orang arsitek, bukan orang sipil, ya, sehingga dia awam dengan gambar dia. Sehingga akan sangat komunikatif, ya. Kalau gambar 2 dimensi kamu itu bisa kamu 3 dimensikan. Ya. Apalagi sekarang ya, dimudahkan dengan adanya BIM, ya, software-software 3 dimensi. Artinya gambar-gambar 2 dimensi itu bisa di 3 dimensikan. Sehingga
orang ada bayangan ya, nanti kalau bangunan berdiri itu seperti apa. Ini contohnya seperti ini. Ini perspektif bangunannya. Ya, ini contoh sama perspektif bangunannya. Ya. Selanjutnya yang perlu dideskripsikan lagi ialah terkait dengan WBS-nya, Work Breakdown Structure-nya. Yang paling gampang divisualisasikan ya. Ini contoh potongan memanjangnya. Ya. Pekerjaan strukturnya apa aja? Ini pekerjaan struktur bawah terdiri dari pondasi Frankie Pile. Frankie Pile itu mirip kayak Strauss, mirip kayak Burr Pile. Ya. Kedalamannya 6 sampai 12. Ini kan 6 sampai 12 berarti kan bisa 7, bisa 8, bisa 9. Nah, kayak kasus kayak gini cocoknya pakai kontrak unit price. Ya. Artinya kamu nawar per meter perseginya berapa? Ya, nanti dibayar sesuai yang terpasang di lapangan. Kalau terpasang 7 ya 7 kali harga satuan yang kamu tawarkan. Kalau lamsam berisiko ya. Hati-hati. Seperti itu, seperti yang dijelaskan oleh teman kamu tadi, siapa tadi lupa saya namanya. Berikutnya galian basement. Ya. Kemudian ada pour, slope, dinding, basement. Ini pekerjaan struktur bawahnya. Ya. Seperti itu, sama water. Jadi pertama harus kamu pahamin item pekerjaannya itu apa, sebelumnya saja, detailnya ya. Volumenya berapa, detailnya kayak apa, semua detailnya kamu pahami dulu sebelum kamu bisa nyusun strategi, sebelum kamu bisa nyusun jadwal, sebelum kamu nyusun penawaran harga, kamu pahami gambarnya. Makanya salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan D4 ya, adalah kemampuan membaca gambar ya. Bisa baca, bisa buat ya, itu ya. Lanjut dulu ya, ini potongan melintang untuk menunjukkan pekerjaan struktur atas ya. Tadi struktur bawah, ini struktur atasnya pakai struktur beton bertulang. Ya. Tadi ada basement, ini skalanya ada lantai 1, lantai 2, 3, 4, 5, 6. Jadi struktur beton bertulang 6 lantai. Ya, sama atap ya. Kemudian metode kerjanya konvensional. Konvensional itu artinya bekerjanya dari bawah ke atas. Bottom up ya, karena banyak sekali metode ya. Konvensional berarti cor in situ ya. Kalau tidak konvensional, contoh metodenya top down atau kombinasi atau pakai precast ya. Ini metode kerjanya pakai konvensional, pakai plat bondek. Apa itu plat bondek? Kamu cari di internet, kamu baca. Jadi backcastingnya tidak pakai, khususnya backcastingnya plat, dia tidak pakai multiplex, tetapi pakai plat bondek. Tidak dilepas, biarkan terpasang. Ini sekaligus bisa berfungsi sebagai tulangan juga plat bondek ya. Kemudian rangka atap baja ringan, bentang 16 meter dan seterusnya. Volume 4.004 meter persegi. Sekali lagi harus kamu pahamin item-item pekerjaan yang ada di proyek ya, yang kamu susun project planning-nya. Nah ini bayangan kalau udah jadi deluxe room-nya, karena dia hotel ya, standar room-nya. Tetapi kalau kontraktor biasanya nggak sampai interiornya ya, hanya pekerjaan struktur, arsitek, mechanical, electrical, plumbing ya. Kalau ini subkontraktor spesialis beda lagi ya, seperti itu. Ini banquet room-nya ya, toiletnya seperti ini. Ya. Harus kamu pahami item-item pekerjaannya. Ya, ini deskripsi proyek ya. Tapi ini ada yang kurang ya. Karena itu seharusnya kondisi geologinya bagaimana ya. Kemudian jarak seperti ready made-nya bagaimana, sumber dayanya, cuacanya bagaimana, kamu tambah ya. Jadi saling melengkapi apa yang ada di PowerPoint ini dengan apa yang ada contoh di laporan proposal kemarin. Lanjut. Ya, yang selanjutnya yang perlu dianalisa ialah terkait dengan kondisi existing proyek ya. Jadi kondisi existing proyeknya kayak apa ya? Lokasi proyeknya bagaimana? Kondisi apa? Contoh ini kondisi existing ya. Jalan di depan proyek bagaimana? Kamu pelajarin ya. Sehingga kamu bisa menentukan akses masuknya lewat mana ya. Kondisi lahannya bagaimana, rata, ya, apakah sudah siap, apakah belum, ya. Dekat dengan pemukiman penduduk atau bagaimana, ya ini sangat menentukan dengan
metode yang akan kamu pilih. Ya, seperti itu. Ya, contoh kalau kamu misalnya dapat proyek di Suhat itu ya, di Polinema, depannya Polinema, itu kan lalu lintasnya padat ya, dua sisi. Tapi harus kamu pahamin pada jam-jam berapa lalu lintasnya itu relatif tidak padat. Sehingga kalau pakai ready make, mendingan ngecornya kapan? Apakah malam hari? Ya, artinya misalnya disepakatin setiap pengecoran misalnya malam hari, seperti itu. Itu contoh ya, setelah kamu tahu kondisi existingnya. Ya, seperti itu. Selanjutnya yang perlu disusun ialah struktur organisasi. Ini, ya. Ini teman saya ini, project manager Budi Harsono, tahun 2010 ya, dia masih jadi project manager. Ya. Kemudian dia udah jadi direktur. Ya. Kalau pakem ya, sekarang standar di BUMN kan struktur organisasinya di proyek itu PM, SEM, SOM, sama SAM ya. Tetapi untuk di proyek ini mungkin relatif tidak terlalu besar, SEM sama SOM bisa digabung menjadi CM, Construction Manager. Ya. Dia membawain engineering sama operasional. Ya. Artinya dijabat satu orang. Ini kan efisien ya. Kalau 2 orang kan kamu membayar 2 orang, tapi kalau 1 harapannya. Tapi tergantung ya, kalau udah 1 dianggap pekerjaannya overload ya harus dipisahkan. SEM sama SOM dipisahkan. Di antara kamu yang ambil project planning, nanti kamu ketika nyusun struktur organisasi, ya kamu harus analisa ya. Teorinya seperti ini, ya. Alternatifnya A, B, C, misalnya minim 2 atau 3 alternatif. Ya. Kamu pilih yang mana struktur organisasinya. Sini ada K3-nya dan seterusnya. Seperti itu ya. Ya, kita lanjutkan ke site instalasi. Sama juga ya, site instalasinya. Coba kita perhatikan sama-sama ya. Nah, ini plotting rencana site instalasinya. Ya, kamu perhatikan bangunannya dibangun di mana, kemudian dia bagaimana memplotting site-nya, ya. Jalan sementaranya bagaimana, yang coklat itu ya. Coba perhatikan di situ ada nomor 1 sampai dengan nomor 10 ya. Nah, proyek kamu apakah perlu 1 sampai dengan 10? Ada yang kurang? Ya silakan kamu tambahkan kebutuhan aja. Kalau kebutuhannya kamu plot letaknya di mana, ya. Karena kalau salah letak, ini larinya ke produktivitas ya. Itu yang paling gampang seperti ini ya. Saya kembali ke kamu. Kamu nyalakan video kamu semua. Sudah video legend. Yang nggak nyala saya tunjuk aja ya. Siapa ya? Oh, 4 Amerika 4, nomor 4, Andre, Tri, Novianto. Iya, Pak. Laptop saya nggak ada kameranya, Pak. Makanya nggak bisa nyala. Oke, no problem, nggak apa-apa. Ya, contoh tadi saya bilang ya, site itu kan harus diatur sedemikian rupa ya. Contoh yang paling gampang, kamu di Malang ini kos atau rumah sendiri? Saya di Malang kos, Pak. Oke, contoh ya, kamu kan sekarang lagi ngerjakan skripsi. Di antaranya yang menentukan progres skripsi kamu ialah di kamar kamu. Ya. Artinya kamar kamu itu harus kamu buat sedemikian rupa. Artinya kalau kamu masuk kamar, pengennya ngerjakan skripsi terus. Sekarang kamar kamu posisinya gimana? Nyaman nggak buat ngerjakan skripsi? Lumayan nyaman sih, Pak. Nah, kalau lumayannya berarti bisa ditingkatkan ya. Jangan Iya, sampai kamu masuk kamar tuh pengennya tidur aja. Nah, berarti kalau pengen tidur, tempat tidurnya kamu keluarkan. Contoh seperti itu ya. Artinya itu kan mengatur tata letak site kamar kamu. Sama hal ini ya dengan oke, terima kasih. Siapa tadi? Lupa saya. Andre, Pak. Andre ya. Paham ya? Iya, Pak. Ya, demikian juga dengan proyek ya. Lihat ya PowerPoint-nya ya. Itu harus kamu atur sedemikian rupa sehingga bisa mendukung sangat kondusif untuk produktivitas yang tinggi ya. Contoh di sini ada nomor 1 sampai dengan nomor 10 ya. Nomor 1 itu direksi kit ditaruh di situ. Nomor 2 itu ada jalan Manado Bitung yang hitam ya. Nomor 2 pos jaga. Ada 2 pos jaganya, ini sama ini. Nomor 3
itu gudang semen, kayu, sama alat ya, dan seterusnya ya. Kemudian yang menarik, kamu lihat nomor 7 ya, 7 itu ada area batching plan. Kamu bisa bernegosiasi ke ready-make ya. Kalau misalnya proyek kamu volume betonnya secara ekonomis layak, kamu bisa minta ke ready-make ya. Bisa nggak kamu buat batching plan di proyek saya. Saya punya proyek ini, kebutuhan betonnya sekian setiap hari butuh sekian ya. Karena kalau pakai truk molen mungkin ganggu lalu lintas, apalagi kalau macet ya. Ya akan dihitung sama batching plan-nya, sama ready-make-nya. Kalau secara ekonomis layak, dia mau. Ya. Ini sangat menguntungkan dari kontraktornya. Jadi kebutuhan kontinuitas kebutuhan betonnya akan terjamin. Nomor 7 ya. Ini kebetulan area batching plan-nya bisa ditaruh di proyek ya, nomor 7. Kemudian yang menarik lagi, kamu perhatikan nomor 8 ya. Di situ ada 8A sama 8B. Apa itu? Tower crane ya. Kenapa dia pakai 2? Atau sebelum tower crane, kenapa dia kok pakai tower crane? Kenapa kok nggak pakai mobile crane? Ya. Ini kan harus dikaji ya. Oh, yang paling pas pakai TC. Oke, setelah tahu pakai TC berapa jumlahnya? Kenapa kok 2? Kenapa kok tidak 1? Kenapa kok tidak 3? Sama ya, kamu nanti yang ngerjakan proyek akhir atau skripsi, kamu akan usahakan untuk tanya seperti itu ya. Itu kamu sajikan dalam bentuk analisa sama pembahasan ya. Kayak contoh di sini dia pakai 2 TC ya, 8A sama 8B, ini ada hitungannya ya. Diameternya juga beda, diameter 60 meter sama 50 meter, yang lingkaran itu ya. Yang menarik lagi, coba kamu lihat nomor 5 sama nomor 6. Nomor 5 itu loss, nomor 6 itu loss kerja besi. Kenapa? Contoh nomor 5 ya, kerja besi. Kenapa nomor 5 ditaruh di situ, tidak diletakkan di nomor 9 misalnya? Oke, coba saya tanya. 4 MRK 4 nomor 23. Siapa? Hadir Pak, saya Pak. Oke, Pak Rizky ya. Rizky Sanggrama. Paham dengan pertanyaan saya? Bisa diulang Pak? Ya, itu kamu perhatikan. PowerPoint terlihat ya di kamu ya? PowerPoint-nya muncul Pak. Muncul? Tidak? Terlihat nggak? Bisa nggak? Oh, ini sudah Pak. Sudah muncul ya? Sudah Pak. Ya, kamu lihat nomor 5. Nomor 5 itu loss kerja backisting ya. Kenapa kok dia berada di lingkarannya tower crane? Kenapa kok nomor 5 misalnya tidak dipindah ke nomor 9? Kenapa kira-kira? Karena nomor 5 itu loss kerja besi. Iya. Kenapa misalnya nomor 5 tidak di nomor 9? Ya, ini larinya ke produktivitas ya. Kalau nomor 5 ditaruh nomor 9 ya, harusnya 1 itu kan backisting ya. Untuk naikkan ke atas harus dipindahkan dulu ya, baru diangkat. Ini kan mempengaruhi produktivitas, ada waktu yang digunakan untuk memindahkan. Tapi kalau letaknya di nomor 5 kan langsung angkat. Paham Sanggrama? Oh iya Pak, paham Pak. Ya, seperti itu. Sama juga nomor 6 ya, besi ya, tinggal angkat ya. Demikian juga nomor 7 betonnya ya. Karena kan tower crane ini kan digunakan untuk mengangkat ya, alat angkat backisting, besi sama cor beton ya, kalau nggak pakai concrete pump. Sehingga nomor 5, nomor 6, nomor 7 itu harus berada di jangkauan daripada TC. Iya. Nggak perlu dipindahkan. Seperti itu ya. Bisa dipahamin ya? Seperti itu. Baik Pak. Ya, kita lanjut lagi ya. Nah, contoh ini kenapa kebutuhan TC-nya 2. Ini ada hitungannya ya. Kamu perhatikan, ini analisis kebutuhan tower crane ya. Namanya lifting time calculation. Ini untuk yang tower crane jari-jari 54 meter ya.
kamu identifikasikan aktivitas-aktivitas apa yang menggunakan TC. Di sini ada 1 sampai dengan 7 ya, ada 7 aktivitas. Di masing-masing aktivitas itu ada item pekerjaannya. Contoh install besi kolom nomor 1 ya. Ada pasang sling, angkat, ya, dan seterusnya. Waktunya berapa, volume per harinya berapa, total waktunya berapa, dan seterusnya. Sehingga kebutuhan waktu per harinya itu 23 jam. Jadi kalau 23 jam per hari kan hampir 24 jam kalau pakai satu TC. Kapasitas layan TC ini dibatasi misal sehari hanya boleh kerja 15 jam. Padahal butuhnya 23, sehingga kurang berapa? Sehari penuh, sekitar 7 ya. Ya, sehingga perlu ditambah 1 buah TC lagi, digunakan 2 buah TC. Itu cara menghitungnya. Ya. Nanti sekali lagi, yang diantara kamu yang ambil project planning, ketika menentukan kebutuhan TC seperti itu, ya. Kamu kan ditanya, kenapa kok 2? Kenapa kok nggak 1? Karena itu jawabannya seperti itu. Oke, seperti itu ya. Lanjut ya. Setelah tahu jumlah kebutuhan TC-nya, letaknya di mana? Ya, setelah tahu letaknya, fondasinya bagaimana? Itu harus kamu desain. Ya. Bisa gampang menghitung fondasinya TC ya. Ini contohnya. Ini kalau nggak salah kan udah saya share ke kamu ya. Coba kamu pahami dengan baik. Lanjut ya. Baru ke itu tadi saat instalasi. Selanjutnya ke metode pelaksanaan. Ya. Strateginya bagaimana? Ya. Sama untuk menentukan metode pelaksanaan atau strategi, kamu susun WBS-nya dulu ya. Kamu perhatikan item-item pekerjaan utamanya apa ya, kamu atur ya. Kemudian harus kamu pahami hari kalender sama hari efektif ya. Contoh di sini ya. Pertama dibuat master schedule-nya dulu. Secara skematik ya boleh ya. Kurva F nanti dulu ya. Kurva S itu nanti ya. Yang menarik kamu perhatikan di master schedule itu yang diplot warna kuning ya. Libur Hari Raya Idul Fitri 2 minggu. Artinya apa? Di 2 minggu itu di lapangan nggak ada kegiatan, libur ya, harus ditetapkan ya. Sehingga berkurang durasi proyek kamu yang tadi kontraknya 300 hari dikurangi 14 ya, belum hari minggunya. Ya seperti itu. Sehingga kalau di plot kurva S kamu perhatikan di warna kuning ya. Kurva S-nya datar. Artinya progresnya 0 karena nggak ada kegiatan. Ya, nanti ketika kamu menyusun kurva S, ya, kamu pertimbangkan hal-hal seperti ini. Yang pertama yang harus dibuat ya, 1 master schedule, item-item pekerjaan, kapan, ya, secara garis besar aja, ya, sebelum masuk ke network diagram. Ya. Kemudian kamu masukkan network diagram, kalau otomatis kamu masukkan sumber daya, materialnya, alatnya, ya, sehingga nantinya bisa dimunculkan seperti ini. Ya, contoh jadwal personilnya. Ya. Struktur organisasi itu gunanya seperti ini ya. Personil intinya PM, SEM ya. Tim intinya butuh berapa orang, mulai kapan. Nah, ini kan sangat mempengaruhi biaya proyek ya. Semakin banyak jumlah personilnya, biaya yang dikeluarkan akan semakin banyak. Termasuk tenaga-tenaga terampil yang dibutuhkan. Mandornya butuh berapa, tukang pekerja. Di bulan pertama butuh berapa, bulan kedua sampai peaknya berapa. Anggap berapa 400 orang. 400 orang ini didatangkan dari mana? Ini gunanya penyusunan project planning. Di samping jadwal sumber daya, perlu dibuat juga jadwal alat. Ya. Alat yang digunakan apa? TC tadi ya, TC 2, kapan itu didatangkan ya. Seperti itu. Termasuk material, ya, material utama. Makanya di awal proyek kamu sudah bisa hitung berapa kebutuhan betonnya, berapa ratus, berapa ribu meter kubik, besinya berapa, backistingnya berapa, harus dihitung ya. Nggak bisa nanti aja ketika butuh baru dihitung. Itu perencanaan yang nggak baik ya. Harus bisa dihitung di awal. Ya. Gunanya buat apa? Contoh ya, misalnya beton ya. Kalau di awal untuk proyek kamu udah tahu total kebutuhannya, ini enak ya. Kamu bisa ke ready-made, kamu sampaikan, saya untuk proyek saya butuh beton sekian, ya, totalnya, ya. Harganya berapa?
Ya udah disepakatin di awal harganya sekian, kan enak ya kontrak ya, dengan jaminan ketika saya butuh tolong disuplai. Ya. Coba kalau kamu harganya tidak dikontrak di awal, kamu tawar ketika butuh, ya harganya akan berbeda-beda. Di bulan Juni beda, Agustus beda, ya. Sehingga harus dihitung di awalnya. Gunanya buat apa lagi? Kontinuitas ya, kebutuhan beton kamu harapannya bisa terjamin kalau udah di kontrak awal. Coba bayangkan contoh yang paling gampang di Malang ya. Di Malang ini kan beton disuplai hanya oleh beberapa perusahaan ready-mix ya. Jaya Ready-mix mungkin ya, Merak ya, Adimix mungkin ya. Padahal yang butuh beton itu kan banyak ya. Brawijaya, Politeknik ya, UI ya. Suaranya kok kenapa ya? Ya bisa di apa yang apa tadi masuk ya. Kurang siapa ya? Buka saja suara. Sebentar. Ya udah nggak ada ya. Oke. Ya contoh kebutuhan beton itu tadi ya di Malang. Ya. Di Malang ini yang butuh beton kan tidak hanya Brawijaya, Poltek ya, UM, ya, kabupaten. Oke. Bentar. Minta maaf yang speakernya suaranya belum di-unmute dulu ya. Speaker time. Ahmad Hafiz mungkin ya. Speakernya Ahmad Hafiz. Ya. Speakernya siapa lagi? Andika, Wahyu, Rizky Setia. Oke, suara saya terdengar nggak? Halo? Terdengar, Pak. Berebut, Pak. Suara noise Keras. gimana? Keras-keras ya. Tadi ada suara noise terdengar nggak? Nggak tahu ya suaranya siapa ya. Oke. Ya mudah-mudahan udah nggak trouble lagi ya. Jadi sekali lagi yang namanya beton itu harus bisa dihitung di awal ya. Gunanya buat apa? Seperti itu. Contoh ya di Malang, saya ulangi lagi, di Malang perusahaan supply ready-mix kan nggak banyak. Mungkin hanya ada Jaya Ready-mix, Merak, Adi ya, dan beberapa. Tapi dia harus memenuhi banyak proyek ya. Proyeknya Brawijaya, UIN, IKIP, Poltek, Kota Malang, Pemkot ya, Pemkap ya, belum swasta-swastanya ya. Coba bayangkan kalau kamu tidak kontrak di awal, ketika kamu butuh ya, kamu pesan, mereka bilang waduh Pak overload ini untuk memenuhi proyek lain ya, jadwal kamu akan terganggu ya. Artinya sekali lagi makanya itu harus dihitung atau direncanakan di awal dengan baik ya, berapa kebutuhan betonnya, besinya dan seterusnya.
Demikian. Ya. PowerPoint terlihat ya. Saya lanjut lagi ke strateginya bagaimana pekerjaan tanah. Ya. Kalau tidak terlihat, tolong diingatkan saya. Pekerjaan tanah. Nah, ini pekerjaan tanahnya. Ini harus kamu rencanakan ya. Contoh yang digali yang mana ya. Kemudian harus kamu pastikan ke owner tanah galian ini dibuang kemana. Apakah dimanfaatkan lagi untuk timbunan atau harus dibuang di luar proyek ya. Ini harusnya sudah ditanyakan ketika unwishing ya, ketika tender ya. Karena harganya jelas beda. Kalau dimanfaatkan sama dibuang keluar proyek kan jelas beda ya. Nah, untuk kasus ini tanah galian dimanfaatkan untuk timbunan di proyek ya. Sehingga harus kamu setting dibuang kemana. Kayak contoh ini yang hijau ya, hasilnya disposal area yang digali kuning ya. Kemudian transportnya bagaimana? Oh, dibuat enggak panah-panahnya kamu lihat ya. Jadi truk yang bawa tanahnya menuju ke galian ya. Setelah itu dia lewat jalan yang lain. Seperti itu ya. Intinya harus dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi. Ya, pekerjaan galian tanah seperti itu. Nah, kemudian dihitung kebutuhan alatnya ya. Ya, contoh untuk gali butuh apa? Ekskavator. Berapa volumenya? Ya kamu lihat di sini ya. Di sini contoh volume galiannya 18.000. Dipatok harus selesai 25 hari. Karena tadi kan kontraknya hanya 300 hari ya. 10 bulan. Ya, jadi volume galian basement ini harus selesai dalam waktu 25 hari ya, sekitar 1 bulan. Sehingga target produksi perharinya 18.000 dibagi 12. Ya. Sekitar 758 meter kubik per hari. Kalau diasumsikan waktu kerja 10 jam ini nggak normal ya. Kalau normalnya kan sekitar 8 jam ya. Berarti dia kerjanya 10 jam, baru pulang jam 7 malam ya. Oke, no problem. Ya udah, dari target produksinya 758 dibagi 10 ketemunya 75. Ya. Kemudian kamu cari ekskavatornya di brosur ya, pakai PC 300 ya, kapasitas 60, 75 dibagi 60 ya. 1, sekian berarti butuh 2 buah. Jadi menghitungnya seperti itu. Kebalikan ketika kamu belajar alat berat ya. Jadi kalau kamu di alat berat itu kan volume tahu, produktivitas alat tahu, baru menentukan durasinya berapa. Kalau di proyek kebanyakan dibalik ya, harus kamu patok. Ini harus selesai 25 hari. Kalau bisa 25 hari caranya bagaimana? Oh, berarti alatnya harus 2. Datangkan alatnya dulu. Seperti itu. Ekskavator. Selanjutnya untuk meratakan kebutuhan bulldozer ya, sama bulldozer D85 ini kamu pelajarin di alat berat ya. Makanya kenapa kamu dapat mata kuliah alat berat tuh di sini ya. Jarak haulingnya kamu ingat-ingat lagi ya. Kapasitas produksi bulldozernya 80 meter kubik per jam, waktu kerja 10, total produksi 800. Tadi kalian hanya 758 kan, sehingga kebutuhan bulldozernya ya sekitar 1 buah ya. Ekskavatornya 2, bulldozernya 1. Lanjut, alat angkutnya pakai dump truck, jarak angkutnya 0,3 km ya, atau 300 meter karena dibuang di lokasi proyek ya. Kecepatan truk pada saat isi 30 km, ini kayaknya salah ya. 30 km per jam ini kan ngebut ya, kencang banget ya. Ini harusnya direvisi ya. Mungkin kalau di dalam lokasi site kan mungkin isi ya, mungkin hanya 5 km per jam ya, pelan-pelan aja ya. Ini harus direvisi ya. Oke, sementara dianggap aja betul ya. Seperti itu. Waktu kerja kapasitas produksi 25,83. Waktu kerjanya 10 yang harus dikali 758. Berarti 758 dibagi 258 butuh 3 buah dump truck. Seperti itu. Ya. Coba kamu pahami cara menghitungnya. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut dulu. Pekerjaan tanah selesai, selanjutnya dilanjutkan dengan pekerjaan fondasi, Frankie pile. Ya. Kamu lihat gambarnya ya di proyek kamu, gambar fondasinya bagaimana.
Sebelum menentukan metode, kamu pahamin gambarnya, kamu kelompokkan ya. Contoh di sini dikelompokkan ada yang 1 titik, 2 titik, 4 titik ya, sampai dengan 8 titik. Ya. Kemudian kamu tetapkan bagaimana ini strateginya. Di sini kebetulan dibagi menjadi 2 zona kuning sama zona biru. Pekerjaan pemancangan menggunakan 4 unit ya, dibagi 2 zona ya. 4 alat bekerja bersama-sama di zona ini dulu, 4 alat ini ya. Setelah itu selesai, 4 alatnya pindah ke sini. Ya. Alurnya kamu lihat ya. Dari sini kenapa kok nggak ke sebelahnya, tapi kayak papan catur. Ya. Karena kan bor pile ya. Kalau jaraknya ada jarak tertentu ya yang nggak boleh setelah ngebor di sebelahnya. Takutnya ini lubangnya masih lubang ya, belum diisi beton. Kamu pindah ke sebelahnya, terlalu dekat jaraknya, dibor lagi, akan menggetarkan lubang yang udah dibuat sehingga tanahnya longsor yang ada itu ya. Makanya pakai kayak papan catur langsung. Seperti itu. Ya menghitung 4 alat itu bagaimana? Nah seperti ini menghitungnya. Ya. Kamu harus hitung dulu. Seringkali ya ketika ujian skripsi yang ambil project planning ditanyain berapa jumlah pondasinya. Aduh Pak nggak tahu. Kan lucu ya. Ya harus tahu dulu ya. Bagaimana kamu tahu strateginya kalau jumlah pondasinya nggak tahu. Contoh di sini pondasinya 845 titik ya, hampir 1000. Kalau sehari 1 titik berarti 845 hari, padahal kontraknya hanya 300 hari. Nah, itu harus kamu hitung ya. Kapasitas produksi diasumsi 4 titik per alat per hari. Jadi 1 alat itu bisa 1 alat ya. 845 dibagi 4, selesai baru di 210 hari 7 bulan. Padahal proyeknya hanya 300 ya. Kalau pakai sehingga dicoba dinaikkan lagi sampai ketemu 4 ya, sehingga 55 hari ya. 55 hari kan sekitar 2 bulan ya, masih masuk akal ya. Jadi galiannya 1 bulan, pondasinya 2 bulan, udah 3 bulan. Coba kamu perhatikan ini ya. Kenapa kok nggak ditambah menjadi 5 alat, 6 alat, 7 alat? Siapa yang bisa jawab? Oke, coba kamu nyalakan video kamu. 4 MRK3 nomor 10. Coba. 4 MRK3 nomor 10. Saya Pak. Ya, ini posisi di mana? Di rumah? Apa Pak? Ya, kamu di Poltek itu kos apa rumah sendiri? Rumah sendiri. Ya, dari rumah sendiri ke kampus naik apa? Gimana Pak? Kurang kedengar. Ya, dari rumah ke kampus naik apa? Naik motor. Naik motor. Rumah kamu di mana? Apa Pak? Rumahnya di mana? Kurang dengar Pak. Oh, dari rumah ke kampus butuh waktu berapa lama? Oh, 45 menit. Jauh ya? Rumah kamu di mana sih kok jauh sekali? Sepeda motornya 1. Gimana Pak? Ya, artinya kamu pakai sepeda motor 1 dari rumah ke kampus untuk waktu 45 menit. Betul seperti itu? Kalau sepeda motornya saya tambah 1, waktunya menjadi berapa menit? Ganti yang lain aja ya. Berapa? Tidak dengar Pak. Oke, yang lain aja yang dengar aja. Siapa yang kira-kira agak bagus sinyalnya ya? Oke, 4 MRK 317. Renaldi Iqbal Alif. Ya Pak.
Ya, kamu dari rumah ke kampus naik apa? Saya ngontrak, Pak, naik sepeda motor. Oke. Butuh waktu berapa lama? Gimana, Pak? Dari kontrakan ke kampus naik sepeda motor perlu waktu berapa menit? 10, Pak, 10 menit. Ya, artinya sumber dayanya sama. Ya. Iya, Pak. Membutuhkan waktu 10 menit. Kalau sepeda motornya saya tambah satu lagi. Tetap sama, Pak. Artinya apa? Tidak semua penambahan sumber daya akan mengurangi durasi. Paham? Iya, Pak. Mungkin selama ini yang kamu pahamin, kalau mau mempercepat tambah sumber daya. Ya, ternyata tidak semuanya bisa seperti itu. Ada yang namanya resources driven, ada yang namanya resources undriven. Kalau resources driven, penambahan sumber daya akan mempengaruhi durasi. Paham ya, Renaldi? Paham, Pak. Ya, seperti itu. Yang paling gampang, itu tadi contohnya ya, sepeda motor ya. Saya kembali lagi ke PowerPoint ya. Terlihat ya PowerPoint-nya ya. Sekarang kenapa dia kok pakai 4 alat, misalnya tidak 5, atau kalau tambah 10 ya. Bayangannya kan 10 tambah cepat, mungkin malah nggak menjadi cepat ya, malah menjadi lambat ya. Jadi ada komposisi atau optimal. Kayak orang gali sumur itu loh ya, gali sumur itu mungkin cukup 2 orang ya. Kalau ditambah 20 orang malah nggak bisa kerja, malah kredit. Itu yang saya maksud. Tentu yang paling. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Nggak ada ya? Nah, ini artinya pakai 4 alat ya, sehingga bisa selesai 55 hari. Ini proses daripada Frankie Pile-nya ya. Ini pelaksanaannya ya. Di sini. Ini alatnya 1, 2, 3, yang satunya tidak terlihat ya. Kemudian ada batching plan-nya ya. Seperti itu, ya, ditata. Harus direncanakan. Ya, lanjut ya. Setelah galian tanah selesai ya, 25 hari, fondasi 55 hari, dilanjutkan dengan pekerjaan pile clap, slope dan flat lantai basement ya. Ini urutannya contoh ya. Membuat pile cap-nya digali seperti itu, jadi seperti ini ya. Setelah itu pasang backistingnya. Nah, backistingnya ini kamu putuskan apakah pakai backisting konvensional berupa kayu ya. Contoh untuk proyek ini dia pakai kayu untuk backisting, malah dia pakai bata tela atau bataku ya. Kenapa? Mungkin lebih murah ya. Pasang, nggak perlu bongkar, langsung timbun. Lebih murah dan lebih cepat mungkin ya. Tinggal nanti yang atasnya ya pakai kayu atau multiplex ya, seperti itu. Ya. Lanjut lagi ya. Setelah backistingnya siap ya, baru pasang tulangan seperti ini ya. Ukuran pile cap-nya kayak gitu ya, tetapi dia dicor nggak full, hanya setinggi elevasi dasar plat lantai ya. Lanjutkan menjadi seperti ini ya. Ya, karena dia basement perlu dipasang waterproofing yang merah-merah ya. Apa itu waterproofing? Coba kamu cari nanti di internet ya. Apa itu waterproofing? Ya. Artinya air tanah supaya nggak bisa naik ke atas ya. Kemudian pasang tulangan plat lantainya ya. Kemudian cor. Seperti itu ya. Ya, idealnya kan dicor sekaligus ya, tapi tidak jarang bahwa nggak bisa ngecor sekaligus, harus dihentikan ya. Untuk menghentikan harus direncanakan ya. Berhentinya di mana? Ya. Nah, contoh ketika berhenti di sini dikasih kawat ayam ya, seperti ini, maka dicor berhenti ya. Ya, banyak hal ya, karena mungkin waktu yang terbatas ya. Nah, jadi semuanya harus direncanakan ya. Stop cornya ya, seperti ini ya. Kalau udah, baru dicor lagi ya, sebelumnya dikasih lem
Ya, cor lagi seperti itu. Plat lantai basement selesai. Lanjut lagi ke dinding basement. Nah, seperti ini kan dinding. Ya, kita kan nggak mungkin ngecor sekaligus ya sampai atas ya. Karena ada batasan tinggi jatuh ya. Ya, sehingga di sini kamu rencanakan untuk dinding harus berhenti 30 cm di atasnya plat bisa jadi ya. Jadi sekaligus ngecor plat, ngecor dinding setinggi 30 cm, tetapi harus dikasih namanya water stop. Ya, nanti tugas kamu tadi ada waterproofing, ada water stop, ada bondek. Tolong dicari di internet, insya Allah minggu depan saya tanya ya. Water stop seperti ini, ya, dicor. Selanjutnya untuk ngecor atasnya, casingnya udah siap, tulangannya baru cor. Ya. Beton lama sama beton baru, ya harapannya menjadi kedap dengan adanya water stop. Seperti itu. Ya. Basement udah beres. Lanjut ke struktur atas, ya, pekerjaan struktur atas, beton bertulang. Yang perlu kamu pahamin di pekerjaan beton bertulang, berarti kan ada betonnya, ada besi tulangan, ada backing. Ya. Keuntungan terbesar kontraktor diantaranya ada di pekerjaan backing. Ya. Ada di pekerjaan backing. Kalau beton ya nggak untungnya nggak banyak-banyak amat ya, karena jelas mutunya udah ditetapkan, ya. Volumenya jelas, dimensinya. Tinggal kepintaran kamu mendapatkan harga termurah dari supplier. Kamu cari apakah Jaya, apakah Merak, mana yang paling murah. Itu dari beton. Besi demikian juga. Diameternya udah tertentu, jaraknya udah tertentu, harus kamu pasang. Keuntungan terbesar dari kepintaran kamu mendapatkan harga besi paling murah dan pemotongan. Kamu motongnya di mana? Semakin banyak motong akan ada overlap sambungannya semakin banyak. Ya, seperti itu. Nah, keuntungan terbesar itu sebenarnya ada di backing, ya. Sehingga kenapa kita banyak di antara teman-teman kamu ya yang ambil backing, ya tujuannya seperti itu ya, supaya kamu paham bahwa keuntungan terbesar di pekerjaan beton bertulang itu di backing. Sehingga backing harus didesain. Desainnya bagaimana? Ya. Berapa jumlahnya? Siklusnya bagaimana? Dipakai berapa kali? Nah, itu ya, seperti itu. Yang perlu kamu catat, keuntungan terbesar itu ada di pekerjaan backing. Ya. Oke. Nah, sehingga strateginya bagaimana? Ini penting ya, strategi khususnya untuk penggunaan backing ya. Kalau backing dipasang semua ya nggak perlu zoning ya. Contoh untuk pekerjaan di sini, ini ada lantai dasar sampai dengan lantai 1 sama bentuknya dibagi menjadi 3 area. Area A, area B, sama area C. Ini salah ya, ini area C. Kalau ada pertanyaan langsung saja ya. Area A dibagi 6 zona, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Area C itu juga, area B dibagi 2 zona. Kemudian naik ke lantai 2, seperti itu. Ya. Sama dibagi area A, area B, sama area C. Kemudian lantai 3, 4, 5, seperti itu. Ini 1, 2, 3, 4 ya, 5, 6, 7. Artinya urutannya nomor 1 pindah ke 2, pindah ke 3, pindah ke 4, dari 4 pindah ke 5. Dari 5 apakah seperti itu nanti kita lihat ya. Sampai lantai 6. Ini ya. Ya. Jadi untuk yang ambil skripsi proyek akhir tentang backing seperti ini ya. Pertama harus kamu tentukan strateginya kayak apa, zoningnya. Ya. Kemudian kamu tetapkan asumsinya. Ya. Contoh di sini persediaan material backing. Material area A, tadi area A ya, ini area A, ini area C. Kamu lihat kolom ukuran, kamu lihat ukurannya apa aja, 50-50, 35-70, ada berapa set ya, kamu tetapkan, kamu hitung. Asumsinya untuk kolom backing-nya kolom, kalau dianggap direncanakan dibongkar 12 jam setelah pengecoran. Kolom kan bisa ya, 12 jam backing-nya. Plat, dia 7 hari setelah pengecoran. Balok 7 hari.
Retaining wall yang berdiri itu 12 jam. Ya. Kamu lihat material area C. Kolomnya sama, menggunakan perpindahan ya dari area A. Ya. Jadi backcastingnya area A setelah selesai dipindahkan ke area C. Seperti itu. Ya. Setelah itu kamu buat jadwalnya. Nah ini ya. Mirip ya, area A, area B, area C, ada zona 1 sampai zona 6 sama, ini lantai dasar ya, lantai dasar, ini basement berarti ya. Basement, lantai dasar, lantai 1, lantai 2, dan seterusnya sampai atap. Ya. Kemudian kamu lihat, kamu pelajarin ya, ini kan PowerPoint udah saya berikan, coba kamu pelajarin dengan baik ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan, silakan kita diskusikan. Khususnya yang ambil skripsi tentang backcasting harus kamu buat seperti ini. Ya. Sehingga kita tahu, contoh di sini apa aja urutannya. Dari sini kita akan tahu, oh pengecoran terakhir itu ada di sini. Ya. Sehingga pekerjaan beton bisa diselesaikan 117 hari atau 4 bulan. Ya, tadi galian tanah 1 bulan, pondasi 2 bulan. Ini 4 bulan. Berarti berapa? Ada 7 bulan. Waktu padahal kontraknya kan 10 bulan. Ya sisanya secara paralel mengerjakan arsitektural, mechanical, electrical, dan plumbing. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bisa dipahami? Ya, oke, silakan kamu nyalakan video kamu semua. Tujuh menit lagi kita akhirin ya. Maksimum 7 menit ya, jam 9 kita akhirin. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, bisa dipahami? Ya, nggak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya insya Allah saya cukupkan sampai sini ya. Jadi coba diingat lagi apa yang kita bahas malam ini. Ya, tadi mulai deskripsi proyek, ya, kemudian struktur organisasi, kemudian site instalasi, kemudian masuk ke strategi, ya, bagaimana membuat strategi, dan seterusnya. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang ambil project planning di kelas ini? Diam semua ya. Memang nggak ada yang ditanyakan, oke, no problem. Saya akhirin. Insya Allah ketemu lagi di minggu depan. Ya, insya Allah apakah pakai Zoom atau masih pakai LMS, nanti saya WA ya. Seperti itu. Kemudian untuk minggu ini dan minggu besok, ya, silakan dilanjutkan untuk mengerjakan site instalasi sama strategi. Ya. Kalau bisa udah masuk network diagramnya Microsoft Project ya. Di minggu ini sama minggu besok seperti itu, baru minggu berikut dikumpulkan tugasnya ya. Nanti coba tugasnya dikumpulkan via LMS aja ya. Yang numpuk di sana, ya nanti baru kita koreksi sama-sama. Oke, nggak ada pertanyaan, saya akhirin ya. Insya Allah kita ketemu. Oke, kita kelasnya siapa ini? 4 MRK 3 Sanggrama ya? 4 MRK 4. Oh, 4 MRK 4 Sanggrama. 4 MRK 3 siapa? Fitri, Pak. Oh, Fitri. Fitri ada? Ada izin ke kamar mandi. Problem ya. Fit, nanti kamu cek teman kamu yang nggak masuk siapa, nanti kamu share ke WA ke saya ya. Demikian juga ke Sanggrama ya.
Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.